Contoh yang kedua ini tidak kalah menariknya dengan pit stop di NASCAR tadi. Di sini kita masuk ke dunia militer, khususnya membicarakan tentang operator sonar kapal selam. Di dalam kapal selam, kita akan temukan seseorang yang bekerja menjadi operator sonar. Apa tugas utamanya? Dari sudut pandang ergonomi, berarti sudut yang atas kanan ini, tugas utama dari operator sonar itu sebenarnya sungguh menjemukan. Dia bekerja 12 jam untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah melihat gambar seperti yang di bawah ini, sonar. Yang kedua adalah mendengarkan suara-suara yang muncul dari sekitar kapal selam tersebut. Jadi duduk, melihat layar, dan mendengarkan suara-suara aneh selama 12 jam non-stop. Itulah tugas dari operator sonar. Kelihatannya tugasnya cuma remeh-temeh, tetapi sebenarnya operator sonar itulah yang menjadi mata dan telinga dari kapal selam. Apakah dia akan bisa mendeteksi adanya ranjau atau tidak si kapal selam, itu sangat tergantung pada operator sonar. Apakah dia bisa mendeteksi kapal selam yang lain, kemudian bisa mengidentifikasi apakah itu kapal selam lawan atau kawan, itu juga tugas dari operator sonar. Jadi tugasnya sangat unik dan strategis di dalam konteks sistem sosio-teknikal tadi. Oke. Di sisi yang lain, kita akan lihat bahwa operator sonar itu juga manusia yang memiliki capability, namun juga keterbatasan. Anda bisa bayangkan bahwa tugasnya cukup menjemukan, karena sebagian besar aktivitasnya hanya duduk, berarti dari sisi tugas fisik sangat minim. Tetapi kita akan temukan bahwa tugas-tugasnya tadi lebih banyak bersifat kognitif, berpikir, mendeteksi, dan sejenisnya. Sehingga muncullah capek, jenuh, lupa, salah interpretasi, dan hal-hal sejenisnya. Nah, di sini akhirnya kita menemukan adanya kondisi ketidaksesuaian antara apa yang menjadi tugas dengan limitasi dan capability operator sonar tersebut. Muncullah masalah ergonomika, dan karena dominannya adalah tugas-tugas kognitif, maka kita sebut sebagai masalah ergonomika kognitif. Karenanya, untuk meningkatkan productivity dan well-being dari sistem ini secara keseluruhan, dan utamanya operator sonar kapal selam tadi, maka dilakukanlah intervensi dari sisi engineering. Ada berbagai contoh intervensi yang akhirnya bisa dilakukan, dan biasanya beberapa intervensi itu digabungkan untuk dikerjakan sekaligus. Sebagai contoh misalkan, dulu banget saat teknologi masih sangat sederhana, maka yang menjadi andalan operator sonar itu ya headphone, kaset untuk merekam suara-suara itu, dan juga tampilan yang ada di layar ini. Itu saja. Jadi mereka akan tanda kutip dipaksa untuk melakukan analisis langsung dari data mentah yang ditangkap oleh sensor sonar kapal. Saat ini dengan intervensi, dari sudut pandang intervensi, kita akan temukan beberapa teknologi atau tool khusus yang bisa digunakan untuk membantu. Sebagai contoh adalah digital signal processing. Jadi dengan bantuan signal processing ini, sekian banyak sinyal atau informasi yang masuk melalui mikrofon dan juga visual, itu akan diolah terlebih dahulu. Hal-hal yang atau sinyal yang sifatnya noise, yang tidak berguna, itu akan di-screening oleh
tool tadi, sehingga yang muncul di layar, yang didengar oleh operator itu harapannya hanyalah sinyal yang penting saja. Termasuk juga pattern recognition, itu akan atau sudah digunakan untuk membantu operator tadi. Yang kedua, dalam banyak kasus mereka nggak kerja sendiri, tetapi ditandemkan dengan operator sonar yang lain. Tujuannya adalah supaya saling triangulasi atau saling melakukan validasi, saling mengingatkan. Yang ketiga, kita bicara tentang rekrutmen juga. Jadi biasanya Angkatan Laut saat menyeleksi mereka yang khusus akan digunakan untuk operator sonar itu sudah memiliki spesifikasi tertentu. Sebagai contoh, mereka sangat peka terhadap suara. Mereka orangnya telaten, orangnya teliti, dan hal-hal seperti itu. Plus tentunya latihan dan latihan. Nah, dengan kondisi seperti ini, dengan adanya intervensi-intervensi seperti ini, maka diharapkan seperti yang saya sampaikan tadi, dua hal tercapai, productivity meningkat, well-being juga bisa diimprove. Dalam kenyataannya, akhirnya kita akan menemukan kondisi di mana segitiga ergonomika tadi akan menggabungkan antara tugas kognitif dan tugas fisik, sehingga framework-nya menjadi lebih kompleks. Salah satu contohnya adalah saat kita mengkaji fighter pilot, seperti yang ditunjukkan di sini. Saat kita bicara pilot pesawat tempur, kita akan temukan banyak sekali challenge atau tantangan dari sudut pandang ergonomika, baik fisik maupun kognitif. Kalian bisa melihat video-video tambahan yang saya berikan di online platform kita. Kemudian kita bisa bahas pada saat sesi online khusus. Beberapa materi tambahan juga akan kita bahas secara online, termasuk beberapa case studies yang menarik untuk diperbincangkan. Saya pikir untuk materi kita hari ini, Introduction to Ergonomics atau Human Factors Engineering, sudah mencukupi. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.